Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sindu. Perkenalkan, saya Aditya Arianto. Saya dari Stek Komendal Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi reservasi dan booking kamar hotel. Karena pada undian kemarin saya mendapatkan tema hotel. Dan ini adalah folder di mana saya menyimpan beberapa form, project, data report, data environment, data tamu, database data tamu, database data sewa kamar. Dan di sini juga saya sisipkan file tag yang di dalamnya saya isi dengan beberapa username dan password untuk login. Kita coba masuk ke project. Di aplikasi ini semuanya diawali dari form 3 yang berisi form login seperti ini. Lalu kemudian setelah username dan password benar, maka tamu akan diarahkan ke form 2 seperti ini. Lalu tamu bisa mengakses data tamu untuk mengisi reservasi dan booking kamar. Dan di menu utama ini juga terdapat report akses, di mana report akses ini digunakan untuk melihat laporan data tamu dan laporan sewa kamar. Dan hanya administrator yang dapat mengakses report akses ini. Jadi hanya administrator yang bisa melihat laporan data tamu dan sewa kamar. Oke, seperti itu saja untuk form-formnya. Oh, maaf, saya lupa untuk memperlihatkan semua formnya. Tadi dari form 3 ya, lalu ke form 1. Ini adalah form reservasi di mana nanti ini akan berisi data tamu. Di sini dalam proyek ini juga terdapat form 4. Form 4 adalah form di mana terdapat sebuah aplikasi sederhana untuk menghitung jumlah bayar kamar yang dipesan. Seperti itu. Nanti setelah ini saya juga akan melakukan running terhadap proyek ini agar dapat dilihat bagaimana hasil dari proyek ini. Lalu di sini juga ada form 5. Form 5 adalah form untuk administrator. Jadi ini khusus administrator yang gunanya adalah ketika ada seorang administrator yang telah mengisi username dan password dan username dan passwordnya benar, maka akan diarahkan ke data report. Data report masih seperti ini saja. Karena ini akan menampilkan 2 laporan, yaitu data tamu dan data booking kamar, maka di sini saya menggunakan 2 data report. Dan masing-masing saya hubungkan ke database data tamu dan database sewa kamar seperti itu. Untuk koneksinya saya memakai data environment. Dan di data environment ini terdapat 2 connection. Kalau dilihat di sini ada connection 1 dan connection 2. Untuk command-nya juga ada 2 command, yaitu command 1 dan command 2 yang menghubungkan ke database data tamu dan database sewa kamar. Oke, ini adalah beberapa
beberapa form dan data report pada project saya ini. Sekarang kita akan coba running. Sebelumnya saya setting dulu ini agar yang ditampilkan, saya pastikan yang ditampilkan pertama adalah form tamu untuk menampilkan form login tamu ya. Di sini saya akan menjadi tamu dulu. Setelah itu nanti kita akan coba login menggunakan form 5, di mana form 5 ini adalah form login administrator. Kita akan menuju ke sini dulu. Caranya kita setting dulu ini ke form 3. Seperti ini sudah sesuai ya, sudah menuju form 3, kita klik OK saja. Lalu kita akan running. Seperti ini ya. Saya besarkan biar lebih jelas. Untuk username dan password saya setting dengan nama saya. Jadi ini saya buat file seperti ini biar enggak lupa gitu aja sih, Bu. Kita isi seperti ini. Sebentar. Password sama karena ini tamu ya. Ini saya masuk ke menu utama, dan di menu utama ini saya isi dengan informasi sebenarnya sih. Jadi jika yang mengakses adalah tamu, maka saya minta untuk mengklik data tamu. Seperti ini. Ini adalah reservasi. Jadi di form reservasi ini kita bisa melihat data tamu yang sudah diisi ya, seperti itu. Ini ada beberapa data yang sudah saya isi kemarin. Sekarang kita akan mencoba menambahkan data di sini ya. Klik tombol tambah. Lalu kita isi dengan nomor reservasinya, kita isi misalnya 100. Nama calon tamu kita isi dengan nama. Alamat kita isi dengan alamat. Nomor telepon kita isi dengan seperti ini saja. Tanggal check-in misalnya tanggal 1, lalu tanggal check-out adalah tanggal 2. Maka lama menginap adalah 1 hari. Lalu setelah data kita isi, lalu kita klik tombol simpan. Dan datanya sudah tersimpan. Kemudian kita akan mencoba tombol cari. Tombol cari ini akan mengambil data dari database dengan diawali dengan nomor reservasi. Jadi saat saya ketikkan nomor reservasinya yang baru saja saya tambahkan tadi adalah 100. Kita akan cari di sini. Oke, data ditemukan. Setelah itu kita beberapa tombol saya pastikan ini bisa digunakan. Untuk mempersingkat waktu, saya klik keluar ini. Dan pada tombol keluar di sini saya sudah menambahkan VP information, di mana ketika tamu telah mengisi data, maka tamu diminta untuk melakukan booking kamar pada menu utama. Seperti itu. Nanti data yang ada di database ini dapat kita cek pada data report. Dan untuk mengecek data report, data tamu dari database ini,
kita harus menjadi admin dulu gitu. Sebentar, ini saya seperti ini. Kita tadi sampai form 2 ya. Kita sampai form 2. Oh maaf, ini ada kesalahan klik tadi sepertinya. Jadi saya langsung aja ke form 2 seperti ini. Ini form 2. Oke. Form 2 kita running. Tadi setelah data reservasi kita isi, sekarang kita akan mengisi booking kamar, sewa kamar seperti itu ya. Nama adalah nama saya, atau kita tadi saat di menu reservasi kita isi dengan nama, tamunya dengan nama seperti ini, nama kamar. Di sini misalnya di Hotel Aditya itu terdapat beberapa kamar dengan masing-masing kamar dengan nama wayang-wayang ya. Jadi kita isi dengan wayang Nakula Sadewa seperti ini. Untuk kode kamarnya ini ada 2, ini T dan K. Ini sebenarnya untuk kode kamar saya ambil dari jurusan saya, yaitu teknik komputer seperti itu. Ini bisa diganti sesuai ya selera saja sih. Misal ini ya. Lalu kita diminta untuk memilih kamar. Superior room, deluxe room, suite room. Karena ini misalnya untuk dewasa, untuk kamar yang luas, jadi kita pilih yang ini aja. Untuk fasilitas tambahan di sini ada beberapa fasilitas tambahan, ada internet dan TV kabel. Kita bisa pilih salah satu atau kita bisa pilih keduanya. Di sini saya akan pilih keduanya. Dan setelah semua ini dipilih, di sini akan ada jumlah biaya sewa yang sudah disimpan di sini ya, di text box ini. Lalu untuk fasilitas tambahan dikenakan biaya tambahan sebesar 300.000. Jadi total sewa adalah 1.500.000. Dan di sini kita bisa melakukan pembayaran di sini. Misalnya kita bayar uangnya bisa lebih bisa kurang ya. Kita tulis aja pas, jadi 1.500.000. Lalu kita enter, maka di tulisan kembali ini artinya ini adalah jumlah uang kembali, hasilnya adalah 0 rupiah. Kalau diperhatikan tadi saya mengisi angka ini tidak menggunakan Rp, tapi di kembali ini terdapat Rp secara otomatis karena saya menggunakan kurensi. Jadi otomatis rupiah seperti itu ya. Kemudian kita klik tombol simpan, maka akan menyimpan data yang sudah dimasukkan ke database seperti ini. Kita klik tombol simpan. Kita pastikan ini ya. Sebenarnya saya sudah beberapa kali mencoba mengisi data dengan nama yang sama. Cuma di sini kita bisa lihat perbedaannya. Ini yang baru saya masukkan adalah 1.500.000 dan uang kembali adalah 0 rupiah ya. Saya pastikan ini beda sebenarnya. Lalu kita klik tombol simpan. Dan ini yang baru saja saya tambahkan sudah masuk di sini. Artinya koneksi database juga sudah aman. Di sini ada tombol hapus dan tombol batal. Tombol hapus untuk menghapus dari semua ini. Lalu untuk tombol batal digunakan untuk membatalkan input ke database. Jadi kalau kita klik tombol batal di sini, maka data yang barusan kita masukkan akan hilang.
Ya, seperti itu. Kita akan lanjutkan karena sebagai tamu hanya diberikan akses untuk mengisi reservasi dan booking kamar saja. Kalau kita klik keluar maka akan kembali ke form 2 yaitu menu utama seperti ini. Ada konfirmasi, kita klik yes aja. Dan ini langsung kembali ke form login, maaf saya lupa. Ini form login tamu ya. Lalu ketika kita klik exit maka akan keluar. Sudah. Itu adalah untuk mengakses sebagai tamu ya. Lalu kita akan mengakses sebagai administrator. Jadi kita masuk ke username password administrator. Jadi seperti ini. Kenapa saya membuat form administrator? Karena saya pikir jika misal ada tamu lalu dengan tidak sengaja memilih tombol seperti ini, saya akan running saja biar enak. Jadi gini, misalnya kita running, tadi kan sudah masuk ke sini ya, dan ini posisinya kita adalah sebagai tamu. Jadi kan bisa aja kan ada tamu yang tiba-tiba ngeklik report akses, padahal ini sebenarnya adalah untuk administrator. Jadi ketika ada tamu yang mengklik ini maka akan muncul seperti ini. Hanya admin yang dapat mengakses data ini, silahkan klik OK untuk melanjutkan. Jika ada tamu yang mengklik report akses maka akan muncul seperti ini, konfirmasikan diri Anda. Oke. Di sini ada pilihannya apakah admin atau tidak. Kalau tamunya itu ya bilang ya katakan aja tamunya yang baik gitu ya. Tamunya baik berarti dia kan sadar diri dong kalau dia itu tamu. Jadi ya kemungkinan dia akan milih no ya. Apakah ada admin karena dia tamu maka dia akan milih no. Tapi kalau dia tamunya memiliki keingintahuan yang tinggi pasti dia ngeklik yang ini kan Bu. Kalau ini ya udah sebagai tamu dia pasti kan nggak punya akses untuk ke data report seperti itu ya. Kita exit aja. Exit maka akan langsung keluar. Seperti itu. Itu untuk tamu ya. Sekarang kita akan benar-benar jadi administrator. Jadi kita set project ini untuk langsung ke form login administrator. Oke. Jadi kita cek dulu deh di sini. Di form login administrator, di tombol login saya setting seperti ini. Jika username adalah admin 1 dan password adalah 123 maka dia bisa mengakses data report 1. Data report 1 itu isinya adalah data reservasi ya. Sedangkan jika administrator mengeklik mengisi username admin 2 dan mengisi password adalah password 321 maka yang terbuka adalah data report 2. Data report 2 itu isinya adalah data sewa kamar. Oke, seperti itu ya. Itu adalah logika berpikir dari from administrator ya, seperti itu. Kita tadi sudah setting untuk form yang pertama muncul sebagai startup object adalah form 5. Kita klik OK. Jadi saat kita run kita akan langsung masuk ke form login administrator. Di sini kita akan coba masuk sebagai admin 1 seperti ini. Admin 1. Passwordnya adalah 123. Sorry.
Setelah itu kita masukkan password seperti ini ya. Passwordnya harusnya 123. Kita klik login, dan yang dimunculkan adalah data reservasi. Seperti ini, data lengkapnya adalah seperti ini. Ini adalah data reservasi yang dapat diakses oleh admin, karena dia sebagai admin dia sudah memasukkan username dan password yang benar, maka akan masuk ke data reservasi. Jika kita keluarkan maka program akan selesai. Oke, sekarang kita akan coba menjadi admin 2 untuk melihat data report 2. Jadi ini kita matikan dulu, lalu kita running lagi. Setelah kita running lagi akan masuk ke form 5, administrator maksud saya. Admin 2 dengan passwordnya adalah 321 seperti ini. Oke. Kalau kita masukkan passwordnya di sini, kita klik login, maka dia akan masuk ke database data sewa kamar. Wait. Sepertinya ada yang... Jadi gini, maaf tadi saya ada kesalahan saat mengeklik ini. Jadi kita terpaksa ulang lagi sih. Ulang dari yang ini ya. Oke. Ini adalah admin 1, admin 2. Lalu passwordnya adalah ini. Kita klik login. Nah, seperti ini. Ini adalah data report 2 seperti ini. Ini data report 2 itu isinya adalah data sewa kamar yang tadi ini bisa dilihat di sini ya. Datanya sudah sama seperti yang dimasukkan tadi. Maaf, ini terlalu besar, ternyata nggak kelihatan di sini. Ya seperti ini. Atau mungkin tadi juga nggak kelihatan ya. Maaf Bu. Ya seperti itulah. Dengan segala keterbatasan dan kepepet waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.